mengangkat semua yang di luar. Yang paling inti adalah yang di dalam ini. Ini yang langsung bersentuhan dengan tubuh baginda Rasulullah SAW. Sudah dalam keadaan wudhu. Kemudian kalau kita sowan kepada kiai, kepada ustaz, kita perlu tawadhu, rendah hati, kecilkan suara, jangan bercanda. Ini kita seolah-olah langsung sowan berjumpa dengan baginda Rasulullah SAW. Kita muliakan sehingga jangan ada mengangkat suara, jangan sering membelakangi barang-barang walaupun memang karena lingkaran, tapi kita usahakan jangan sampai ada perasaan seperti bagaimana. Maka masuk dalam keadaan langkah pakai kaki kanan, terus banyak-banyak baca sholawat. Ya, kaki kanan. Masuk. Assalamualaikum. Allahumma sholli ala Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Alhamdulillah wa syukurillah. Ini yang pertama saya terangkan maskotnya. Ini adalah sorban yang dulu langsung dikenakan oleh baginda Rasulullah SAW. Sorbannya begitu besar, begitu indah, karena menunjukkan beliau itu di dalam hadis disebutkan kalau kumpul dengan orang-orang besar beliau juga nggak kalah tinggi. Kalau beliau kumpul dengan orang-orang pendek beliau juga tidak terlalu tinggi. Masya Allah. Fisiknya aja nggak nyakitin hati orang. Kalau kita lihat sorban beliau ini, Masya Allah, sudah terbayang gagahnya beliau. Dan ini justru perawatannya tidak boleh dikasih minyak wangi. Kalau dikasih minyak wangi, justru nanti dia akan merusak sorban itu sendiri. Nanti satu-satu sambil kita baca selawat, gantian dengan lubang hidung kanan, cium di lubang ini, kita hirup. Itu nanti ada wangi. Itu wangi bukan wanginya minyak wangi. Tapi itu kata ulama wangi keringat Rasulullah SAW yang menempel langsung dengan sorban beliau. Sudah 1400 tahun yang lalu, tapi wanginya masih ada sampai sekarang. Maka ketika kita hirup, kita rasakan kerohanian kita minta seolah-olah kita sowan sama Rasulullah. Gimana sih kita sowan sama abah kita, sama orang tua kita? Minta apa? Ya Rasulullah, saya sudah jauh sama engkau. Ya Rasulullah, saya sudah jauh sama Allah. Minta. Seolah-olah kita ngadu sama baginda Rasulullah SAW. Kita anggap betul-betul Rasulullah sudah ada di sini. Karena hakikatnya orang yang cinta, dia tidak pernah merasa jauh dengan orang yang dicintainya. Maka ini adalah sorban yang dulu pernah langsung dipakai oleh beliau. Maka kita anggap kita seolah-olah langsung sowan dengan beliau. Mungkin yang pertama ini kita gantian, mungkin di sini buat kayak antrian begitu. Silahkan Pak maju. Siapa yang duluan? Mungkin dipegangin aja Pak. Kalau mau maju nanti ya, pegangin. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ya Nabi salam alaika, ya malaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ya Nabi salam alaika, salatu wassalamu alaika ya Rasulullah, salam alaika ya
salam alaika salawatullah alaika ya Nabi salam. Ini adalah tanah makam baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setiap kita ini Pak diciptakan oleh tanah di mana diambil sama Allah, maka nanti Allah akan kembalikan lagi tempat tanah kita dulu diambil sama Allah. Kalau tanah kita ini diciptakan dulu sama Allah dari kota Mekah, maka mau nggak mau nanti sebelum mati kita akan ke Mekah dan mati di situ. Akan dikembalikan lagi tanah kita ini dikembalikan lagi ke tempat kita dulu diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tanah ini ternyata berdampingan dengan tanahnya Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, berdampingan dengan tanahnya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Rumah Rasulullah SAW itu cukup cuman hanya 3 makam. Sekarang sudah ada cukup 4 makam. Sekarang sudah 3. Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar dengan Sayyidina Umar. Masih ada 1 tempat. Ini kata ulama nanti adalah tempat makamnya Nabi Isa alaihissalam. Maka Allah SWT ternyata tanah dari ciptaan dari 1 tempat itulah timbul orang-orang yang mulia. Maka kata ulama tanah yang berdampingan dengan fisik baginda Rasulullah SAW ini lebih mulia daripada dunia beserta istrinya. Bahkan ada ulama yang mengatakan lebih mulia dari arasnya Allah. Kenapa? Karena berdampingan dengan fisiknya Rasulullah SAW. Fisiknya Rasulullah itu Pak, walaupun beliau itu manusia biasa, sebenarnya tidak manusia biasa, manusia luar biasa. Maksudnya beliau adalah seorang manusia, tetapi onderdil dalamnya adalah onderdil surga. Tenaganya tenaga surga. Maka beliau istri 10 itu sebenarnya sangat mujahadah. Karena ahli surga itu istrinya minimal ribuan minimal. Jadi onderdil beliau adalah onderdil surga. Fisiknya aja begitu mulia. Bagaimana hati beliau, bagaimana amal beliau, bagaimana cara berpikir beliau sangat-sangat lebih mulia. Bahkan sunnah Rasulullah SAW kata ulama lebih mulia daripada surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena sunnah itu kecintaan Allah. Kalau surga itu kecintaannya kita. Ini adalah tanah makom yang waktu sedikit pemugaran dulu profesor mendapatkannya. Kita lanjut dengan tanah bekam, darah bekam. Ini adalah darah bekam. Dekat nggak apa-apa, dekat nggak apa-apa. Darah bekam baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini termasuk peninggalan Nabi yang langka. Kenapa? Setiap Rasulullah bekam atau hijamah, maka sahabat disuruh menyimpan tempat yang aman. Ada seorang sahabat taruh tempat yang aman. Siap ya Rasulullah. Begitu disimpan, beliau balik lagi. Sudah taruh tempat aman? Sudah. Maka Rasulullah SAW sabdakan, kamu minum ya itu darah bekam saya. Iya ya Rasulullah, saya sudah taruh di tempat yang paling aman. Darah engkau saya minum ya Rasulullah. Maka baginda Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang darahnya bercampur dengan darahku, maka haram api neraka buat dia. Jadi dari ujung rambut sampai ujung kaki Rasulullah itu nggak ada najis Pak, suci semua. Hatta darah, hatta buang air kecil, hatta buang air besar, semua suci. Maka ketika beliau buang air kecil, buang air besar, itu bumi langsung menelannya. Kenapa kata ulama kalau buang air kecil, buang air besarnya Rasulullah nggak ditelan bumi langsung, itu sahabat bisa rebutan. Karena nggak ada yang najis Rasulullah. Dari ujung rambut sampai ujung kaki itu Rasulullah semuanya suci. Walaupun darah beliau, bahkan ahli bekam pun melihat darah beliau ini bukan darah kotor. Kalau kita kan bekam mengeluarkan darah kotor. Kalau beliau itu nggak ada darah kotornya. Beliau berbekam berhijamah hanya mencontohkan kita. Ini loh sunnahku gitu. Bukan beliau mengeluarkan darah kotor gitu. Kalau kita mengeluarkan darah kotor, kalau beliau nggak ada darah kotornya, semua darah beliau bersih, semua darah beliau suci. Ini darah bekam baginda Rasulullah SAW. Maka alhamdulillah ada sahabat yang menyimpan darah bekam ini sehingga bisa kita lihat sekarang ini. Kalau habaib saya bawa ke sini, saya sering sampaikan, Bib, inilah DNA antum, Bib. Ini darah jid antum, Bib. Di darah antum ada darah ini, Bib. Maka mudah-mudahan kita dengan melihat darah ini, kita juga bisa berkumpul dengan beliau di surga. Amin. Amin. Yang selanjutnya ini adalah jenggot dan itu rambut baginda Rasulullah SAW. Kita langsung 2 item. Jenggot dengan rambut Rasulullah SAW diteliti oleh profesor penuh dengan lama waktunya, dimasukkan lab, kemudian umurnya sudah nampak berapa ribu tahun. Kalau dia rambut ini dan jenggot ini berjumpa dengan Allah, mudah-mudahan dengan kita memandang beliau juga, kita dapat percikan nurnya baginda Rasulullah SAW. Terus selanjutnya itu adalah ekstrak keringat.
Lanjut ya, situ ekstra keringat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mana sering diceritakan dalam hadis. Beliau kalau tidur di tikar, Pak, sampai tubuh beliau itu garis-garis ya, saking sederhananya beliau. Bekasan garis-garis tikar itu masih ada di punggung beliau. Dan keringat itu nempel di tikarnya. Dan bibi Rasulullah SAW sering kalau beliau tidur di rumah bibinya, tidur siang, keringat itu dimasukkan ke dalam botol sama bibi beliau. Maka Rasulullah tanya, ya bibiku itu untuk apa? Keringatku kau masukkan ke botol. Maka beliau mengatakan, ini aku gunakan untuk banyak wangi tubuh saya. Karena keringatmu ya Rasulullah lebih wangi daripada minyak kasturi. Kalau kita sehari aja nggak mandi bukan kasturi, kasturu, Pak. Nah, ini kasturi. Keringat Rasulullah tidak bau. Semua yang berhubungan dengan Rasulullah adalah suci. Selanjutnya itu siwak. Siwak yang dipakai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kayu arok. Tapi akhir hayat beliau sering memakai siwak dari pelepah kurma, lebih lembut. Kayu arok ini mungkin lebih agak kasar. Maka kayu arok ini, masya Allah, yang dipajang di situ itu pernah berdampingan dengan mulut langsung dengan mulut baginda Rasulullah SAW. Satu sholat tanpa siwak dengan satu sholat dengan memakai siwak itu kata Nabi bedanya 70 kali lipat, Pak. Jadi apa salahnya kita bawa siwak kemudian sholat memakai siwak? Bedanya 70 kali lipat coba. Kan udah sikat gigi, Ustaz. Beda lagi, sikat gigi itu beda. Siwak ini adalah perintah dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sikat gigi boleh pagi di kamar mandi. Kalau siwak ini mau sholat, mau ngaji, mau berbuat kebaikan, siwakan. Maka akan dikali lipatkan 70 kali lipat. Selanjutnya adalah terompah. Terompah baginda Rasulullah SAW, beliau mempunyai koleksi beberapa terompah. Itu termasuk terompah beliau. Masya Allah, kalau kita sering dengar dulu ketika di Taif, beliau dakwah bukan cuman bapak-bapak yang nimbukin Rasulullah, Pak. Anak kecil, ibu-ibu semua nimbukin Rasulullah SAW ketika beliau dakwah. Sampai berdarah-darah, darah-darahnya itu sampai nempel di terompah beliau. Beliau berdarah-darah dakwah untuk siapa, Pak? Untuk kita, Pak. Supaya agama ini nyampe ke kita. Beliau adalah orang yang paling cinta dengan kita, melebihi orang tua kita sendiri. Kenapa? Karena beliau sudah mintakan ampun untuk kita sebelum kita lahir. Dan ternyata terompah beliau kan fashionnya nggak kalah kan, nggak ketinggalan zaman kan, nggak kalah sama anak muda sekarang. Keren, Pak. Jadi siapa yang bilang Rasulullah itu ketinggalan zaman? Enggak. Fashionnya Rasulullah itu terkeren di dunia dan di akhirat. Fashionnya Rasulullah itu termodis di dunia dan di akhirat sepanjang zaman. Dan itu kanan kiri, Pak. Kanan sama kiri sama itu. Dibalik ke kanan ke kiri sama aja begitu. Oh iya. Coba lihat, kanan kiri sama. Nggak ada terbaliknya. Subhanallah. Dulu pernah kaki Rasulullah nempel di situ. Maka kita bayangkan, kita mentabarukan, membayangkan bahwa kita mendapat berkahnya dari baginda Rasulullah. Itu telapak kaki ketika masuk Taif, namanya sahabat, orang cinta nih. Apa yang berhubungan dengan orang yang dicintai, pokoknya disimpan gitu. Ketika beliau masuk ke Taif, kemudian beliau menginjak beberapa langkah, itu sama sahabat diabadikan. Diabadikan. Kemudian selanjutnya itu tempat minum. Tempat minum yang mana dulu profesor juga menemukannya nggak sebagus itu sudah modifikasi, dibaguskan. Kebanyakan beliau bawa ketika safar. Tempat minum baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maaf Pak Haji, nggak boleh disentuh. Nanti kita sentuhnya pakai sorban. Nah yang selanjutnya ini adalah tongkat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lihat di ujungnya itu, kita bayangkan bahwa dulu tangan Rasulullah SAW juga pernah menempel di ujung tongkat sana. Nanti saya pegangin pakai sorban, kemudian dicium, Pak, kemudian ditaruh di mata, buka kacamatanya kalau pakai kacamata, buka di mata, biasanya habaib begitu. Taruh di mata, cium. Kalau nangis jangan sampai air mata kita nyentuh ke situ. Maka selanjutnya itu adalah rambutnya Sayyidah Fatimah dengan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Itu khusus wanita dan habaib yang boleh lihat. Kita boleh lihat dari luarnya saja. Kalau bapak-bapak ada yang mau ngaku habaib boleh dah. Ada yang habaib, kalau ada habaib boleh karena mahramnya beliau. Nah, selanjutnya itu cemeti, kemudian sorban, dan ini adalah tempat zam-zam
baginda Rasulullah SAW yang diduga dan pernah dihadiahi oleh pedagang Cina, dan ini bahannya itu anti racun. Jadi kalau racun dimasukkan ke situ langsung tahu. Nah, mudah-mudahan kita kumpulnya di sini. Semoga kita bukan hanya bertemu dengan barang-barang yang berjumpa dengan Rasulullah, tapi kita langsung berjumpa pemiliknya. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Ya Nabi